Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa sebelum dilanjutkan cerita pedang King Daonya, bantu Mimin tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sudah dan sebelumnya. Gas. Bab 1603, andalkan paman, suaranya menyapu, mengguncang waktu dan ruang. Ketika Ye Guan mendengar suara itu, dia tercengang. Dia pasti mengenal suara ini. Itu adalah suara Gupan. Dia menoleh dan melihat langit meledak. Kemudian, Gupan melesat keluar seperti guntur. Auranya kuat dan mendidih seperti minyak. Sangat mengerikan. Pada saat ini, aura Gupan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Melihat Gupan tiba-tiba muncul, Fu Zun dan Hong Zong mengerutkan kening. Dengan kebingungan di mata mereka. Dari mana datangnya si idiot ini? Gupan bergegas ke tempat yang tidak jauh dari Ye Guan. Dia menatap Ye Guan dan berkata sambil tersenyum lebar, "Saudara Ye, apakah kamu terkejut dan senang?" Ye Guan tersenyum dan berkata, "Memang, kenapa kamu ada di sini?" Gupan bertanya balik, "Kamu tidak tahu?" Ye Guan sedikit bingung, "Tahu apa?" Gupan berkata, "Sekarang semua kuil umum mencarimu, mengatakan bahwa kamu seorang penghujat." Semua kuil umum, Ye Guan menatap Fu Zun dan Hong Zong yang tidak jauh dari situ. Tidak diragukan lagi bahwa itu pasti pekerjaan kuil para dewa. Gupan menatap Fu Zun dan Hong Zong yang tidak jauh darinya. Pandangannya akhirnya tertuju pada Fu Zun dan dia berkata dengan bangga, "Kakak Ye, aku akan melakukan ini." Setelah berkata demikian, dia melangkah maju, berubah menjadi bintang dan menghantam Fu Zun. Fu Zun menyipitkan matanya sedikit, dewa kehidupan. Setelah berkata demikian, dia tiba-tiba menjentikkan lengan bajunya, dan aliran cahaya yang mengerikan menghantam ke arah Gupan. Wah! Cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya meledak di lapangan seperti kembang api, dan Gupan langsung terpental. Bintang-bintang di sekitarnya yang tersebar mulai musnah secara langsung. Namun Gupan tertawa, "Baiklah, lanjutkan." Setelah berkata demikian, dia menghilang dari tempatnya dan bergegas menuju Fu Zun lagi. Kekuatan Gupan jelas lebih lemah dari Fu Zun. Tetapi kekuatan bertarungnya juga sangat mengerikan. Meskipun Fu Zun bisa menekannya untuk sementara waktu, itu saja. Melihat Gupan hampir tak dapat melawan Fu Zun, Ye Guan mengalihkan pandangannya dan menoleh ke arah Hong Zong. "Kita bisa bertarung secara adil sekarang." Sambil berbicara, dia merentangkan telapak tangannya dan sebilah pedang tekad muncul di tangannya. Hong Zong juga tertawa, "Itulah yang aku inginkan." Setelah berkata demikian, dia mengepalkan tangannya erat-erat, dan aura bela diri mengalir keluar dari tubuhnya bagaikan air pasang. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba menghilang dari tempatnya, dan cahaya pedang melesat lurus ke arah Hong Zong. Dengan berkah dari dua niat pedang, kekuatan pedangnya sangat tajam dan kuat. Namun Hong Zong sama sekali tidak takut. Alih-alih mundur, dia malah maju dan meninju Ye Guan secara langsung. Namun, sesaat kemudian, wajahnya berubah drastis, karena dia mendapati bahwa ketika dia mendekati Ye Guan, pedang di tangan Ye Guan langsung digantikan oleh pedang King Xuan. Hong Zong tiba-tiba merasa ngeri, tetapi sudah terlambat untuk berhenti. Dia hanya bisa menyaksikan dirinya meninju pedang King Xuan milik Ye Guan. Tertawa, tanpa rasa terkejut, pedang itu langsung menembus tinjunya dan kekuatan bela dirinya dan menusuk lengannya. Pada saat kritis ini, dia ingin meninggalkan tubuhnya dan mundur. Tetapi ketika dia melakukannya, dia terkejut karena waktu dan ruang di mana dia berada telah berhenti. Sudah berakhir. Hong Zong tampak pucat pasi. Tertawa, pada saat ini, pedang King Xuan milik Ye Guan telah menusuk tubuhnya, langsung membekukan jiwanya. Hong Zong menatap Ye Guan dengan penuh kebencian.
Kamu adalah seorang kultivator pedang, tetapi kamu tidak memiliki etika bela diri. Jika dia tahu bahwa Ye Guan akan menggunakan pedang ini, dia tidak akan pernah menghadapi Ye Guan secara langsung. Namun, dia tidak menyangka bahwa pendekar pedang ini tidak memiliki etika bela diri dan setuju untuk bertarung secara adil. Ye Guan menatapnya, apakah kau lupa kalau kalian berdua baru saja memukulku? Hong Zhong berkata dengan marah, dialah orang yang tidak punya prinsip moral dan ingin bertarung secara berkelompok. Apa hubungannya denganku? Ye Guan berkata dengan tenang, pedangku ingin digunakan sendiri. Apa hubungannya denganku? Hong Zhong, Ye Guan tidak membuang waktu lagi untuk berbicara dengannya dan langsung mengaktifkan pedang King Xuan, menyerap jiwanya sepenuhnya. Setelah terus-menerus menyerap jiwa dua pembangkit tenaga alam dewa utama tingkat atas, pedang King Xuan menjadi sangat bersemangat. Ye Guan menyingkirkan cincin penyimpanan Hong Zhong, stempel resminya, dan baju besinya yang rusak. Semua itu adalah barang bagus. Setelah Ye Guan menyimpannya, dia berbalik untuk melihat, dan pada saat ini, Fu Zun tiba-tiba mundur dengan kasar, membuat jarak antara dirinya dan Gu Pan. Dia melirik Ye Guan, dan ketika dia melihat bahwa Ye Guan telah membunuh Hong Zhong, dia berbalik tanpa ragu-ragu dan berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang di ujung galaksi. Ye Guan tidak mengejarnya. Fu Zun lebih kuat dari Hong Zhong. Jika pihak lain tidak bertekad untuk bertarung, dia tidak akan memiliki cara untuk menghentikannya. Di sampingnya, Gu Pan berkata dengan penuh semangat, pertarungannya sungguh seru. Para dewa yang disebut-sebut ini sungguh kuat. Melihat dia masih belum puas, Ye Guan tersenyum dan berkata, saudara Gu, kekuatanmu telah meningkat pesat. Gu Pan tertawa dan berkata, aku tidak tinggal diam selama ini. Kamu telah meningkat dengan sangat cepat. Dia juga agak terkejut dengan kekuatan Ye Guan. Dia mengira bahwa dia akan mampu menekan saudaranya dan membangun tembok selama pertemuan ini. Tetapi dia tidak menyangka bahwa kekuatan Ye Guan akan meningkat begitu drastis. Ye Guan tiba-tiba mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Gu Pan. Ada 50 juta kristal roh sejati di dalam cincin itu. Selain itu, ada juga beberapa peralatan Tao dan ramuan kelas atas. Gu Pan sedikit bingung. Ye Guan menjelaskan sambil tersenyum, ini yang baru saja diberikan Hong Zhong kepada kita. Kita masing-masing akan mendapat setengahnya. Gu Pan menggelengkan kepalanya, kau membunuhnya. Ye Guan langsung menaruhnya di tangannya. Jika kau tidak menghentikan orang itu, aku tidak akan bisa membunuhnya. Gu Pan ragu sejenak, namun tidak menolak dan menerimanya. Ye Guan Dao, ngomong-ngomong, bagaimana kamu menemukanku? Gu Pan berkata dengan suara yang dalam, seseorang memberikan informasi kepada mereka yang ingin membunuhmu. Wajah Ye Guan menjadi gelap. Tidak diragukan lagi bahwa itu kemungkinan besar adalah keluarga Jun. Gu Pan bertanya, apa rencanamu selanjutnya? Ye Guan berpikir sejenak, lalu berkata, kita sembunyi dulu saja. Bagaimana denganmu? Gu Pan berkata, aku akan pergi bersamamu. Ye Guan tersenyum dan berkata, jangan khawatirkan aku. Gu Pan berkata dengan tegas, 2 tinju tidak akan mengalahkan 4 tangan. Aku ada di sisimu, jadi setidaknya aku bisa menjagamu. Ye Guan tahu bahwa dia khawatir terhadapnya, dan cukup tersentuh hatinya. Namun dia tidak ingin melibatkan Gu Pan, jadi dia tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, aku akan pergi ke pamanku. Gu Pan tiba-tiba menjadi bersemangat, kau ingin pergi dan mencari perlindungan pada pamanmu. Ye Guan mengangguk, ayo kita bersembunyi di sana sebentar. Aku akan keluar saat keadaan sudah aman. Gu Pan memikirkannya, lalu berkata, baiklah. Ye Guan tersenyum dan berkata, saudara Gu, bagaimana kalau kita bertanding satu sama lain kali kita bertemu?
Gu Pan tertawa, baiklah, itulah yang kumaksud. Ye Guan berkata, sampai jumpa nanti. Setelah berkata demikian, dia terbang dengan pedangnya dan menghilang di ujung galaksi. Gu Pan menatap cahaya pedang yang menghilang di ujung langit, dan ekspresi rumit terpancar di matanya. Akhir dari galaksi, Ye Guan meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berjalan di atas pedang. Zhong Xin berkata, kemana kamu pergi? Ye Guan menatap ujung galaksi. Tatapannya setenang sumur kuno, tempat paling berbahaya adalah tempat paling aman. Zhong Xin sedikit terkejut, kamu akan pergi ke kuil pusat para dewa. Ye Guan mengangguk, Zhong Xin berkata dengan suara berat, apakah kamu yakin? Ye Guan mengangguk, Zhong Xin berkata dengan suara yang dalam, aku rasa kekuatanmu saat ini tidak dapat menandingi kuil dewa pusat. Jika kau pergi ke sana sekarang, kau pasti akan mati, atau kau punya rencana lain. Ye Guan tersenyum dan berkata, apalagi yang bisa kurencanakan, jika aku bisa melarikan diri keluar. Aku pasti akan melarikan diri. Masalahnya adalah mereka bisa menemukanku kapan saja dan di mana saja. Apa gunanya melarikan diri? Dalam hal ini, aku mungkin juga akan langsung pergi ke sarang mereka. Zhong Xin berkata, tidak, pasti ada konspirasi di antara kalian. Ye Guan, Zhong Xin melanjutkan, aku tidak percaya kamu akan pergi dan mati. Ye Guan berkata, senior, menurutmu apa yang akan terjadi jika aku pergi ke kuil dewa pusat secara terbuka? Zhong Xin tanpa sadar berkata, tentu saja dia dipukuli sampai mati oleh sekelompok orang, dan kemudian, tidak. Pada titik ini, dia tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang salah, dan buru-buru menambahkan, jika kamu pergi ke kuil pusat para dewa secara terbuka, orang-orang itu pasti akan bingung. Mereka akan berpikir, mengapa kamu berani datang ke kuil pusat para dewa? Ye Guan mengangguk, Zhong Xin berkata, lalu apa? Bahkan jika kamu membingungkan mereka untuk sementara waktu, apa selanjutnya? Ye Guan berkata, jika senior adalah penguasa kuil pusat, apa yang akan kamu lakukan? Zhong Xin sama sekali tidak ragu. Aku akan memenggal kepala ayam itu bersamamu, minum darah bersamamu, dan menjadi saudara angkatmu. Wajah Ye Guan penuh dengan garis-garis hitam. Zhong Xin tertawa dan berkata, kau hanya bercanda. Melihat hal ini dari sudut pandang penguasa kuil dewa pusat, aku rasa kau memiliki sesuatu untuk diandalkan. Jika sebelumnya, dia mungkin tidak berpikir demikian. Jika kau bertindak seperti ini, dia akan langsung menyuruh seseorang membunuhmu. Namun sekarang, kau telah membunuh dua orang kuat alam dewa-dewa teratas berturut-turut, tidak peduli seberapa bodohnya dia. Dia akan menyadari bahwa masalah ini tidak sederhana. Ye Guan mengangguk. Zhong Xin melanjutkan, kemungkinan besar dia tidak akan menyerangmu dengan mudah lagi, tetapi mungkin akan mencoba mencari tahu kekuatanmu yang sebenarnya terlebih dahulu. Jika dia melakukan ini, itu berarti kamu bisa mengulur waktu, ini saja yang kamu butuhkan. Dan kemudian kamu akan menggunakan waktu ini untuk mencari peluang baru untuk bertahan hidup. Ye Guan mengangguk lagi. Zhong Xin berkata dengan suara yang dalam, wah, meskipun melakukan hal yang sebaliknya seringkali menghasilkan hasil yang tidak terduga, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Pertama, pemimpin anjing dari Pantheon Pusat jelas bukan orang yang sederhana. Dia mungkin tidak buta akan hal ini. Kedua, jika kamu ingin berdialog dengannya, itu tergantung pada apakah dia menganggapmu sebagai lawan yang setingkat. Dan menurutku meskipun mereka akan memperhatikanmu sekarang, mereka tidak mungkin menganggapmu setara dengan Pantheon Pusat mereka. Pada titik ini, dia berhenti sejenak dan melanjutkan, maksudku, perjalananmu sangat berisiko. Ye Guan berkata, jika aku tidak pergi, saat mereka datang lagi, jumlah orang kuatnya tidak akan hanya satu atau dua.
Zongxin terdiam. Ye Guan tertawa. Ambil risiko, dan cobalah bertahan hidup dalam situasi putus asa. Zongxin berkata, aku pikir kau punya kartu truf lain, atau tujuan lain, tapi kau tak mau memberitahuku. Ye Guan tertawa terbahak-bahak dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang ke kedalaman ujung galaksi. Setengah bulan kemudian, Ye Guan tiba di kuil pusat. Bab 1604. Pantas mati. Selama setengah bulan itu, mungkin karena para dewa di kuil pusat telah mengetahui niat Ye Guan, tidak ada orang kuat lagi yang menargetkannya dan perjalanannya berjalan mulus. Tak lama kemudian, dia tiba di kota Yongshen. Kota Yongshen adalah ibu kota Panteon Pusat, dan juga merupakan kota paling makmur di seluruh wilayah bintang Panteon. Melihat ke arah kota Yongshen yang megah di depannya, Ye Guan tersenyum dan berkata, memang jauh lebih megah daripada kota Dewa Selatan. Setelah mengatakan itu, dia berjalan menuju kota. Berita mengenai Ye Guan pergi ke kuil pusat para dewa menyebar dengan cepat, karena dia tidak pergi ke sana secara diam-diam, melainkan secara terang-terangan. Kuil Selatan. Di dalam kuil, semua dewa utama berkumpul, dipimpin oleh tidak lain dan tidak bukan kepala kuil, Zanzong. Tidak jauh di depan mereka, berdiri seorang pria berjubah hitam. Pria berjubah hitam itu melaporkan sesuatu. Setelah beberapa saat, Zanzong melambaikan tangannya, dan lelaki berjubah hitam itu membungkuk dalam-dalam dan mundur. Dewa Gembala berkata dengan suara yang dalam, aku tidak pernah menyangka dia benar-benar akan pergi ke kuil pusat. Beberapa dewa utama yang hadir sedikit terkejut dengan hal ini. Jelas, mereka tidak menyangka Ye Guan akan pergi ke kuil para dewa. Apa yang akan dilakukan orang ini? Pada saat ini, Zanzong berkata, pergi ke arah lain, memang cukup mengejutkan. Tetapi yang lebih mengejutkan adalah dia mampu membunuh Guan Jian dan Hong Zong. Mendengar ini, ekspresi semua dewa utama menjadi agak serius. Faktanya, kekuatan Guan Jian dan Hong Zong berada di atas mereka. Jika Ye Guan dapat membunuh keduanya, dia juga dapat membunuh mereka. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa pendekar pedang yang sebelumnya mereka abaikan, ternyata begitu sakti. Di mana Nan Xiao menemukan orang ini? Dewa-dewa kedua tiba-tiba tertawa. Target asli dari dewa-dewi pusat adalah dewa-dewi selatanku. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa orang yang dulu begitu kuat, dan sekarang, mereka telah dibunuh oleh dua orang kuat dari alam dewa-dewa, dan mereka berada dalam dilema. Dewa Kujin yang baru dipromosikan tiba-tiba berkata, jika mereka memilih untuk tidak menargetkan Ye Guan. Mendengar ini, senyum tuan kedua langsung menghilang. Kujin berkata dengan suara yang dalam, jika ini benar, maka Ye Guan tidak akan menjadi musuh mereka lagi. Tidak hanya itu, dia akan menyimpan dendam terhadap kita atas perlakuan kuil selatan terhadapnya sebelumnya. Dan sangat mungkin dia akan bergabung dengan kuil pusat untuk membalas dendam terhadap kita. Mendengar ini, wajah semua dewa di lapangan tiba-tiba berubah sedikit jelek. Sebab jika ini benar, maka situasi Panteon Selatan akan genting. Pada saat ini, seorang dewa utama tiba-tiba berkata, jangan lupa, Ye Guan adalah seorang penghujat. Kuil Dewa Pusat pernah menggunakan ini untuk membuat masalah sebelumnya. Jika mereka bekerja sama dengan Ye Guan sekarang, pertama-tama, itu tidak hanya menghujat hukum ilahi, tetapi juga setara dengan menelan kembali apa yang mereka katakan sebelumnya. Kecuali kuil Dewa Pusat secara kolektif memilih untuk tidak tahu malu. Jika tidak, saya rasa mereka tidak akan memilih untuk bekerja sama dengan Ye Guan. Kujin berkata dengan suara yang dalam, ini masuk akal. Tapi apapun bisa terjadi, jadi kita di kuil selatan juga harus bersiap. Pada saat ini,
Kepala kuil terkemuka Zhan Zong tiba-tiba bertanya, apa yang sedang dilakukan Nan Xiao sekarang? Semua dewa utama memandang Zhan Zong, tidak mengerti apa maksudnya. Ku Jin berkata dengan suara yang dalam, saya mendengar bahwa dia sekarang mengajar di perguruan tinggi biasa di sana. Zhan Zong mengangguk, kalau begitu biarkan dia mengajar di sana dengan baik. Para dewa terdiam. Mereka tentu saja mengerti apa yang dimaksud Zhan Zong. Mengajar dengan baik di sana tentu saja berarti tidak membiarkan Nan Xiao pergi. Zhan Zong perlahan berdiri dan berkata, ini saat yang sulit. Kalian tinggal di sini dan aku akan pergi ke kuil pusat. Sambil berbicara, dia menatap para dewa utama dan tersenyum. Jangan khawatir, para dewa akan melindungi kita. Para dewa utama mengangguk, ekspresi mereka saleh, dan berkata serempak, semoga para dewa memberkati Pantheon Selatan kita. Daerah kumuh, di sebuah perguruan tinggi biasa, Nan Xiao sedang memberikan ceramah sambil memegang sebuah buku kuno. Di bawahnya ada sekelompok mahasiswa. Mahasiswa-mahasiswa ini semuanya masih muda, berusia sekitar 10 tahun. Mereka berpakaian compang camping. Tetapi saat ini mereka semua duduk tegak dan mendengarkan dengan saksama. Di luar kelas, ada beberapa orang yang juga mengenakan pakaian yang sangat lusuh. Mereka adalah orang tua dari para siswa tersebut. Melihat anak-anak mereka yang duduk di kelas mendengarkan ceramah, mereka semua tersenyum. Itu adalah senyum harapan. Mereka tahu bahwa selama anak-anak mereka dapat bersekolah, mereka akan mempunyai kesempatan untuk meninggalkan daerah kumuh di masa mendatang. Setelah kelas, Nan Xiao baru saja meninggalkan kelas ketika ia dikelilingi oleh para orang tua. Mereka menyerahkan beberapa barang kepada Nan Xiao. Salah satu orang tua tampak gembira, tetapi juga menahan diri. Guru Nan, ini adalah telur-telur yang baru saja dikeluarkan oleh ayam tua saya. Terimalah. Saya akan membunuhnya dan mengirimkannya kepada Anda setelah bertelur selama setengah bulan lagi. Guru Nan, ini daging sapi segar. Ketika sapi saya mendengar bahwa daging sapi ini akan diberikan kepada Anda untuk dimakan, ia sangat terharu hingga meneteskan air mata ketika kami menyembelihnya. Guru Nan, anak saya nakal sekali. Kalau dia tidak belajar dengan giat, Guru Nan, pukul saja dia dengan keras. Jangan bersikap lunak. Nan Xiao melihat keranjang di depannya. Ada telur, daging, dan beberapa sayuran. Dia tahu bahwa di daerah kumuh ini, hal-hal ini adalah yang terbaik yang dapat dilakukan oleh orang-orang di depannya. Menatap mata yang dipenuhi rasa terima kasih dan pengekangan di depannya, Nan Xiao tiba-tiba merasakan rasa bersalah jauh di dalam hatinya. Pada saat yang sama, pikiran-pikiran samar dalam hatinya berangsur-angsur menjadi lebih jelas. Tetapi dia tidak menyadari bahwa ketika pikirannya yang awalnya samar-samar itu mulai menjadi jelas, api samar tiba-tiba mengembun jauh di dalam tubuhnya. Ye Guan telah memasuki kota Yongshen saat ini. Kota Yongshen memang sangat makmur, jauh melampaui apa yang dapat dibandingkan dengan kota Dewa Selatan. Tidak hanya itu, peradaban seni bela diri di sini jelas jauh lebih tinggi daripada kota Dewa Selatan. Dan praktisi yang kuat dapat dilihat di mana-mana. Setelah dia memasuki kota, tidak seorang pun menghentikannya, dan semuanya berjalan sangat lancar. Setelah Ye Guan berkeliling kota, dia menemukan di mana kuil pusat berada. Dia tidak tinggal lama dan langsung pergi ke kuil pusat. Karena dia tahu orang-orang di kuil pusat sudah tahu dia akan datang. Dalam perjalanan, Zongxin berkata, ada terlalu banyak orang kuat di tempat ini. Ye Guan tiba-tiba menjadi penasaran, senior, seberapa kuat dirimu? Baru pada saat ini dia ingat bahwa Zongxin pernah berkata kalau dia adalah dewa takdir, tetapi dia belum mengatakan seberapa kuat dia. Zongxin berkata, tidak buruk. Ye Guan tersenyum dan berkata,
"Senior, bisakah Anda lebih spesifik?" Zongxin tertawa, "Pokoknya masih oke." Ye Guan berkata, "Jika rencananya berubah, bisakah kau ikut denganku ke sini untuk membunuhnya?" Zongxin terdiam sejenak, lalu berkata, "Jangan seperti itu, aku bilang tidak apa-apa, bukan tidak terkalahkan." Ye Guan, Zongxin menambahkan, "Lagi pula, aku pernah terluka sebelumnya, dan aku masih perlu sembuh." Ye Guan, orang senior ini tidak dapat diandalkan lagi. Ye Guan menarik kembali pikirannya. Dia mendongak ke ujung jalan, tersenyum tipis, mempercepat langkahnya, dan tak lama kemudian, dia tiba-tiba berhenti. Dia menoleh untuk melihat ke kanan. Di dinding sebelah kanan, ada tirai cahaya. Di tirai cahaya itu ada daftar pencarian orang, daftar pencarian penghujat agama, dan di daftar pencarian itu, dia melihat dua nama yang dikenalnya. Salah satunya adalah Ye Guan, itu dia berada di posisi kedua. Dan yang pertama adalah Zongxin. Zongxin, melihat nama itu, Ye Guan tertegun sejenak, lalu berpikir dalam hati, "Senior, Zongxin ini pasti kamu, kan?" Zongxin terdiam sejenak, lalu berkata, "Mungkin nama mereka sama." Ye Guan sedikit penasaran, "Senior, kamu sebenarnya yang pertama, kamu tidak sederhana." Zongxin tidak menyangkalnya lagi. Betapapun rumitnya, bukankah dia sekarang terjebak dalam segel ini? Ye Guan melihat daftar buronan para penghujat dan menemukan bahwa hadiah yang ditawarkan untuk Zongxin sangat tinggi. 100 juta kristal roh sejati. Tidak hanya itu, ada juga senjata suci. Senjata ilahi, nilai senjata dewa jauh lebih besar dari 100 juta kristal roh sejati. Ye Guan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Senior, apa yang kamu lakukan saat itu?" Zongxin buru-buru berkata, "Semuanya sudah berakhir, semuanya sudah berakhir." "Kamu Guan," kata Zongxin, "jangan penasaran lagi dengan urusanku, urus saja urusanmu sendiri dulu." Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, "Aku telah membunuh dua master alam dewa-dewa tingkat tinggi, tetapi aku hanya bisa berada di peringkat kedua. Aku merasa sedikit tidak seimbang." Zongxin, Ye Guan tertawa. "Setelah ini selesai, senior, bisakah kau ceritakan padaku tentang perbuatanmu saat itu?" Zongxin berkata, "Baiklah." Ye Guan mempercepat langkahnya, dan segera, sebuah kuil yang sangat megah muncul di depannya. Kuil itu tingginya hampir 1000 kaki, dan di depan kuil itu terdapat sederet pilar merah emas yang tersusun rapi. Jumlahnya puluhan ribu, dan masing-masing membutuhkan setidaknya 10 orang untuk berpelukan. Pilar-pilar itu tersusun rapi dalam satu baris, menopang kuil emas muda di atasnya. Di kuil, perasaan yang Ye Guan dapatkan dari aula ini adalah keagungan, kesungguhan dan kewibawaan. Di depan kuil pusat terdapat lapangan batu biru yang sangat luas. Saat ini, lapangan tersebut dipenuhi puluhan ribu orang yang berlutut. Mereka tampak saleh, bersujud di tanah, dan terus-menerus melantunkan mantra. Ye Guan berjalan menuju kuil pusat, dan ketika dia hendak mendekati kuil pusat, di kuil semua dewa, cahaya keemasan tiba-tiba melesat ke langit, dan kemudian, dalam cahaya keemasan itu, sebuah cermin keemasan muncul. Ketika semua orang bingung, cermin itu tiba-tiba melepaskan cahaya keemasan yang menyebar ke bawah, menyinari semua orang, termasuk Ye Guan. Dan di bawah cahaya keemasan yang bersinar, cahaya merah tua tiba-tiba muncul dari tubuh Ye Guan. Penghujat, seseorang di lapangan terkejut. Orang-orang percaya yang berlutut di sekitarnya melotot ke arah Ye Guan seolah-olah mereka ingin memakannya hidup-hidup. Pada saat ini, seorang pria berjalan keluar dari kuil para dewa. Pria itu memegang kipas lipat dan mengenakan kemeja putih. Dia menatap Ye Guan dari aula.
Dewa utama eksekutif, Lin Wei. Lin Wei menatap Ye Guan dari atas. Ye Guan, mengapa kamu datang ke kuil para dewaku? Ye Guan tidak mengatakan apa-apa karena pihak lain tahu tujuan kunjungannya. Melihat Ye Guan tidak berbicara, Lin Wei tertawa, tentu saja, kamu ingin melakukan yang sebaliknya dan bernegosiasi dengan panteon kami. Sayangnya, angan-anganmu salah, karena, saat dia berbicara, senyumnya memudar, Tuhan tidak akan pernah berkompromi dengan para penghujat, jadi kamu pantas mati. Bersambung,